ngerti gitu, paham. Nanti biasanya kalau di pabrik biasanya nanti kita pakai programnya namanya apa itu programnya namanya HiSys. Programnya namanya HiSys. Biasanya kalau kita tatap muka itu ada waktu untuk masuk lab ya, masuk lab simulasi untuk membuat simulasi, membuat menghitung pakai HiSys. Tapi kan kita nggak bisa ya, nggak bisa masuk lab. Jadi ya terpaksa tidak ada HiSys. Tapi mungkin saudara bisa ngehack HiSys dari internet ya, saudara bisa latihan. Dan kalau saudara ngitung lama, kalau pakai HiSys itu cepat ya. Jadi saudara ditanya mau kamu misalkan apa, inginnya bagaimana, terus masukkan, nanti langsung keluar programnya. Oh, stepnya sekian, R minimumnya sekian, itu sekian. Tapi kan kalau saudara nggak paham konsepnya kan, loh kok bisa dari sini, dari mana kok bisa ketua R minimum sekian, ketua N minimum sekian, dari mana? Nah itu saudara harus ngerti konsepnya. Nanti programnya namanya kalau di pabrik HiSys. Biasanya distilasi itu dipakai di banyak sih ya. Kalau hidrokarbon seperti di petrokimia gitu ada, terus di penghilangan minyak itu pasti, Pertamina itu pasti ada, penghilangan pasti ada, dan macam-macam lah yang dipakai untuk distilasi. Itu biasanya rancang pabrik itu untuk pemurnian dari reaktor, kan keluar dari reaktor kan biasanya kan bisa cair uap, bisa ada gasnya, kan kita ingin misahkan dari reaktor itu dengan fase supaya uapnya hilang, cairannya kita pisahkan, itu bisa pakai destilasi, flash destilasi, atau kita memisahkan perbedaan titik didihnya, ingin kemurnian tertentu ya kita bisa pakai destilasi ya. Jadi gunanya seperti itu. Nah nanti untuk destilasi ini saya pakai ginkoplis ya, ginkoplis yang utama. Ginkoplis untuk destilasi itu di chapter 11, saudara nanti bisa buka ginkoplis chapter 11. Dan treble, saya pakai treble chapter 9. Untuk pemisahan multikomponen saya tambah pakai ginkoplis, treble, dan pakai Henry Seder ya, untuk apa ya, proses separation atau apa itu judulnya, ada di RPS saya, yang saya pakai. Tapi di buku unit operasi ada semua ya untuk destilasi itu, ada di Mekit ada, terus kemudian di apa namanya FOS juga ada ya. Jadi destilasi, terus kemudian saya lanjutkan ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan kita aja, bebas saja. Bu, saya mau tanya ini, Bu mau tanya ini, silahkan bebas saja mau tanya. Dipotong aja, kalau saya ngomong dipotong, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nah ini destilasi ya, pakai ginkoplis. Jadi saudara siapkan nanti buku saudara ginkoplis untuk yang kuliah awal ini. Kemudian saya akan lanjut apakah destilasi itu ya. Destilasi itu adalah suatu metode pemisahan suatu komponen dari suatu larutan dengan menggunakan perbedaan sifat volatility-nya atau perbedaan tekanan uap ya, volatility atau perbedaan tekanan uap. Jadi maksudnya itu misalnya kita ingin memisahkan etanol dengan campuran etanol dengan air. Kita ingin memisahkan etanolnya 90%, berarti ya, atau berapa ya? Etanol itu kan punya azeotrop ya. Jadi kita kalau mau memisahkan 90% susah, biasanya 60-70%. Kalau kita mau 90% ya berarti kita harus rubah kondisinya ya, bisa dirubah dengan tekanannya atau ditambah dengan larutan ketiga atau namanya destilasi ekstraksi ya. Terus ini perbedaan dari pemisahan. Destilasi itu ada suatu metode pemisahan komponen dari suatu larutan dengan menggunakan perbedaan sifat volatility atau perbedaan titik didihnya atau perbedaan tekanan uap ya, perbedaan titik didih atau sifat volatility-nya atau tekanan uapnya. Jadi kalau misalnya etanol dengan air, etanol itu kan titik didihnya lebih rendah daripada air. Jadi nanti etanol itu akan terpisah lebih dulu. Dia akan ada di produk atas, di produk destilat, dan produk bottom atau sisanya itu yang kaya akan air, karena air itu titik didihnya lebih tinggi daripada etanol ya. Kemudian sekarang saya mau bicara apakah bedanya antara destilasi, evaporasi, dan vaporasi.
Ini kan distilasi mengenai perbedaan sifat volatility ya, atau perbedaan titik didih atau tekanan uapnya. Dan apakah bedanya distilasi, evaporasi, dan vaporasi ya. Jadi distilasi itu adalah tadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Berarti kita kan harus mendidihkan suatu campuran, sehingga di sini kita akan pakai steam ya. Kita akan mendidihkan, biasanya dari reboiler itu dipakai steam untuk mendidihkan larutan tadi. Kalau evaporasi itu biasanya kita ingin memekatkan suatu larutan, misalnya larutan jeruk gitu ya, larutan jeruk itu kan besar ya, kemudian kita akan ekspor keluar, itu kan dihitungnya berdasarkan volumenya. Nah, kalau kita banyak airnya berarti kan mahal toh, berarti airnya kita uapkan supaya dia konsentrat, kemudian nanti di tempatnya baru kita campur air lagi supaya ongkos pengirimannya lebih murah. Jadi evaporasi itu memekatkan suatu larutan atau menguapkan airnya ya. Jadi menguapkan airnya supaya larutan tadi menjadi lebih konsentrat. Itu kalau evaporasi. Nah, kalau evaporasi apa? Kalau evaporasi itu kita menguapkan ya. Jadi dari campuran yang tadinya cair itu kita ingin vaporizer, kita ingin uapkan dengan suatu alat sehingga dia bentuknya menjadi uap. Jadi dari campuran cair dia bentuknya menjadi uap. Kalau distilasi itu nanti adalah menara distilasi. Kalau ini adalah namanya nanti evaporator. Ya, ini kolom distilasi nanti alatnya ya. Kalau ini adalah evaporator. Kalau evaporasi itu vaporizer. Ngerancangnya seperti ngerancang heat exchanger. Jadi nanti ada di mata kuliah desain alat. Jadi untuk merancang evaporasi itu seperti vaporizer itu seperti apa. Itu nanti ada di mata kuliah desain alat. Nanti untuk mata kuliah desain alat saya juga akan mengajar itu untuk ini, bagaimana kita merancang kondensor dan merancang reboiler untuk perlengkapan distilasi ini. Itu di minggu setelah UTS. Tapi kita sama sebenarnya seperti ngerancang HE atau ngerancang DPHE. Ya, DPHE atau HE sama saja. Nah, sekarang yang kita bicarakan di sini itu adalah distilasi single stage, ya, single stage atau tanpa reflux. Itu biasanya ada flash distilasi, ada diferensial distilasi. Ini ada flash itu adalah kita ingin memisahkan campuran dengan uap ya. Jadi campuran itu ada fase, harus kita buat supaya dia itu menjadi dua fase cair dan fase uap. Ya, kemudian uapnya kita ambil sebagai produk atas, cairnya sebagai produk bawah. Itu kalau flash. Jadi kalau di TA itu kalau anak-anak merancang itu biasanya harus dibuat supaya dia dua fase ya. Di flash itu dibuat supaya dua fase. Dua fase itu ada fase cair dan ada fase gas. Kalau dia bentuknya hanya menggelembung itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dia harus terbagi dua fase antara cair dan gas. Kalau differential distillation itu distilasi biasa itu ya, distilasi yang kita pernah di lab dulu waktu percobaan mungkin PKO atau PKF ya, mungkin ada differential distilasi. Itu tanpa reflux. Jadi reflux adalah sesuatu yang dikembalikan ke dalam menara supaya kemurniannya lebih tinggi. Ini sistemnya bisa bed dan bisa continue ya. Jadi distilasi itu ada single state tanpa reflux, itu adalah flash sama diferensial. Nanti akan kita bicarakan pada hari ini ya. Flash distilasi itu apa, diferensiasi apa. Ini prosesnya untuk flash dan diferensial itu bisa bed, bisa juga continue ya. Kalau bed itu berarti satu sekali aja ya, sekali selesai. Kalau continue itu berterusan. Kalau dirancang pabrik biasanya adalah continue ya, karena kalau kita blade itu berarti kita harus berhenti, padahal pabrik itu kan harus steady state ya, harus jalan terus ya. Jadi biasanya konsepnya adalah continue. Terus dua adalah tadi multiple stage dengan reflux. Itu biasanya rektifikasi. Itu nanti pada minggu ke 3 ya, minggu kedua mungkin sudah ya. Nanti kalau ini selesai
ya minggu kedua sudah langsung bicara mengenai distilasi vaksinasi ini. Ini sistemnya juga bisa batch, bisa juga continue. Sekarang apakah perbedaannya antara distilasi dengan absorpsi? Distilasi itu dapat menghasilkan produk yang murni. Ya. Tadi misalnya kita ingin memisahkan etanol dengan air atau bensin dengan toluene. Campurannya tadi misalnya 50% etanol, 50% bensin. Kita ingin menghasilkan bensin yang 90%. Ya. Berarti bisa dengan memakai distilasi. Jadi distilasi dapat menghasilkan produk yang murni. Kalau absorpsi itu tidak dapat ya. Absorpsi itu kan kita akan menyerap sesuatu komponen ya. Sesuatu komponen itu kita serap, kita ambil dengan sesuatu larut. Jadi kita tidak bisa menghasilkan komponen yang murni. Terus tidak perlu menambahkan komponen lain untuk tujuan distribusinya. Yang kedua itu kalau distilasi itu tidak perlu menambahkan komponen lain untuk tujuan distribusinya. Tapi kalau absorpsi itu perlu ya, kita harus menambahkan komponen lain untuk sebagai penyerap ya. Misalnya kita mau menyerap CO2 dengan air, ya, berarti kita harus menambahkan suatu komponen. Tapi kalau di distilasi, misalnya kita ingin memisahkan etanol dengan air, ya sudah etanol dengan air itu kita uapkan tempat titik didihnya, dia nanti akan terpisah keduanya antara etanol dengan air menjadi etanol yang lebih murni dari etanol umpannya. Ya. Terus kalau distilasi itu perlu banyak energi. Ya, karena kita butuh energi untuk membuat dia pada titik didihnya, sehingga kita perlu masukkan steam biasanya. Tapi kalau absorpsi itu tidak perlu ya, tidak perlu menambahkan energi. Terus semua komponen terdistribusi ke dalam dua fase. Jadi ini semua komponen terdistribusi dalam dua fase uap dengan cair tadi ya. Nanti dari A dan B itu di fase uapnya juga ada A dan B, di fase cairnya juga ada A dan B. Tapi kalau di absorpsi atau disorpsi tidak ada. Ini adalah perbedaannya antara distilasi dengan absorpsi. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Silahkan tanya kalau mau tanya. Nanti habis ini kita latihan, karena kalau kita dengarkan kuliah saja itu banyak ngantuknya, seperti siang-siang seperti ini. Tapi kalau di rumah kan saya nggak tahu ya, saudara mau tidur mau apa nggak ngerti saya. Tapi kalau di kelas ya saya harus melihat itu. Siapa yang ngantuk apa enggak itu saya tahu. Nah ini sekarang kesetimbangan ya. Jadi kalau kita ingin membicarakan distilasi, kita harus tahu ini ya, karena nanti kita akan mengerjakan sesuatu itu di sini ini. Jadi nanti kita akan membuat plate-nya, tadi butuh plate berapa itu di sini. Dan kita juga harus tahu kesetimbangan uap cair. Ini ada di Ginkgoplis ya. Ini saudara bisa buka Ginkgoplis di chapter 11 tadi ya. Di 11 itu, di chapter 11 saudara buka untuk melihat ini. Ini saya ambil dari gambar figur 1111 figur 1111 dari Ginkgoplis ya. Nanti saudara harus tahu bagaimana menggambarkan ini bagaimana caranya, dan menggambarkan ini bagaimana caranya. Karena kalau saudara tidak bisa menggambarkan kesetimbangannya ini, saudara tidak akan membuat berapa plate yang dibutuhkan, masuk pada kondisi berapa, saudara tidak tahu ya. Ini kan saudara sudah tahu toh waktu di KF. Di KF kan saudara tahu ini toh, bahwa ini kan di sini ada fraksi X dan Y-nya bisa kita baca di sini. Di sini adalah temperatur atau suhunya. Terus di sini adalah daerah cair ya, ini daerah cair, dari daerah cair. Kemudian di sini adalah daerah campuran uap dan cair. Di sini adalah daerah uap ya. Ini adalah daerah subcoat, ini adalah saturated liquid, ini adalah campuran uap dan cair. Ini adalah saturated vapor. Di sini adalah daerah uap ya. Ini uap jenuh. Di sini adalah daerah uapnya. Nah, sekarang dari sini nanti saudara kan buat untuk ini. Jadi ini nanti saudara harus buat dengan kondisi ini dan ini sama ya. Jadi ini harus
harus skalanya harus sama. Jadi bentuknya ini adalah bentuk bujur sangkar. Ini bentuknya ini adalah bentuk bujur sangkar. Jadi untuk tugasnya sekarang saudara kerjakan untuk membuat tabel ini memakai tabel ini. Jadi dari tabel ini, tabel 1111 dari Ginkgo-Place saudara buat bentuknya seperti tadi. Nah, seperti ini. Dari sini ini datanya bisa diambil dari, ini kan suhu ya, kita butuh suhu. Terus ini kita butuh X dan Y. X dan Y-nya dari sini ya. Ini adalah kesetimbangan untuk benzen toluene. Jadi saudara buat data ini menjadi seperti ini. Nah, ini. Saudara buat dulu dari data itu menjadi seperti ini. Ini kan dari X, Y-nya dibaca di sini, ini suhunya. Ini suhunya. Saudara buat data seperti ini pada X sekian suhunya berapa, pada Y sekian suhunya berapa. Ya, nanti saudara buat bentuknya akan seperti ini. Ini adalah daerah X, Y, dan ini adalah daerah suhunya. Ya. Terus di sini adalah X dan Y, X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Dan ini adalah itu, apa namanya, diagonalnya ini. Ini adalah diagonal dari garis itu. Nah, sekarang saudara buat ini, saya kasih waktu 15 menit dan dikumpulkan ke email saya ya. Karena kalau saudara tidak bisa membuat ini, ya saudara nggak akan bisa membuat tidak akan bisa membuat persamaannya seperti grafik kemarin itu, seperti ekstraksi itu. Jadi saudara buat ini. Nah, tolong dibuat, saya kasih waktu 15 menit. Misi Bu Rita, gambar tangan ya? Apa? Gambar di milimeter block. Iya, betul, di milimeter block. Di meter block di komputer boleh. Kalau milimeter block males ya, pakai komputer boleh. Pokoknya yang penting nanti dikirimkan ke saya. Itu sebagai poin hari ini. Tiap-tiap bulan saya akan kasih poin. Ini boleh di milimeter block, boleh di komputer ya. Nanti saya lihat. Ini biasanya anak-anak itu ininya tuh nggak sama. Ini harus sama. Ini nanti harus bentuknya harus bujur sangkar. Ini juga bentuknya harus bujur sangkar. Tidak boleh skalanya ini dengan ini itu tidak sama. Terus bentuknya jadi 4 persegi panjang gitu nggak boleh. Bentuknya harus bujur sangkar. Ya, dari absis dan ordinatnya itu nanti harus sama. Ini juga absis dan ordinatnya nanti harus sama. Dan ini yang tengah ini adalah diagonalnya ini. Dan ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Dari data ini nanti saudara buatnya. Nah, ini suhu ini berapa, X-nya berapa, ya kan? Terus kalau suhunya ini berapa, Y-nya berapa. Nah, ini dari data suhu, X, Y, saudara bisa buat grafik yang sebelah kiri tadi. Terus sebelah kanan itu saudara buat grafik X dan Y-nya itu. Ini dalam mol fraksi ya, ini dalam mol fraksi. Ingat ya, nanti kalau ujian, kalau dia mol, kalau soalnya masih belum bentuk mol, kalau grafiknya mol, ya harus soalnya harus dirubah ke dalam mol fraksi. Tidak boleh terus diketahui berat terus saudara tempelkan aja X-nya berapa, Y-nya berapa, nggak boleh. Karena ini adalah mol fraksi. Nah, ini adalah mol fraksi, ingat. Ini adalah mol fraksi. Ini adalah mol fraksi. Nah, ini adalah X-nya, ya, mol fraksi benzen di fase liquid, ini adalah mol fraksi benzen di fase uap. Terus kemudian ini pada suhu berapa? Nanti kita akan tahu campuran ini pada suhu berapa, ininya berapa, suhunya berapa. Misal ini bubble point-nya berapa, kalau campuran sekian, dew point-nya berapa. Nah, dari sini nanti kamu tahu bubble point dan dew point. Kan ini kan daerah saturated liquid ya. Sudah, silakan buat, saya kasih waktu 15 menit. Tiga 13.35.
13,50. Jadi nanti kalau kesetimbangannya saudara bisa cari ya nanti ya di tempat di Gincom ini data-data untuk kesetimbangan ini. Data-data untuk kesetimbangan ini data-data untuk kesetimbangan ini bisa ada di internet ya. Untuk kesetimbangan ini kan benzen toluene. Nanti ada juga misalnya etanol air, nanti ada juga metanol air, ada juga apa ya, macam-macam ya, saudara cari untuk kesetimbangannya. Karena saudara harus punya ini, kalau nggak punya ini saudara nggak bisa ngerjakan soalnya. Sekarang saya ingin tanya ya, kalau misalnya supaya larutan itu mudah dipisahkan, alfanya itu harus berapa nih? Alfanya itu harus lebih besar dari 1, kurang dari 1, atau sama dengan 1, atau sama dengan 0. Menurut saudara gimana? Semakin harga alfanya itu semakin baik kalau harga alfanya gimana? Lebih besar dari 1, ataukah sama dengan 1, ataukah sama dengan 0, berapa itu? Menurut saudara gimana? Alfanya itu harus bagaimana? Apakah harus sama dengan 1, ataukah harus kurang dari 1, ataukah harus sama dengan 0, ataukah harus lebih besar dari 1, supaya zat itu mudah dipisahkan? Kira-kira gimana? Ini biasanya soal-soal kompre ya. Kalau saya buat soal kompre yang multiple choice itu biasanya seperti itu ya, konsep-konsep seperti itu. Jadi harga alfanya itu harus gimana? Apakah harus kurang dari 1, ataukah harus sama dengan 0, ataukah harus sama dengan 1, ataukah harus sama dengan 0 sampai dengan 1, ataukah harus lebih besar dari 1? Semakin baik pemisahannya, semakin baik derajat pemisahannya. Gimana? Siapa yang mau jawab? Siapa yang menjawab coba? Alfanya harus bagaimana? Ada yang mau jawab? Alfanya harus bagaimana? Kalau semakin baik derajat pemisahannya, harus lebih besar dari 1 atau harus kurang dari 1? Logikanya. Siapa yang mau jawab? Gimana? Ada yang mau mencoba jawab? Coba dipakai untuk PR ya. Alfanya gimana tuh? Alfanya itu harus gimana? Supaya dia lebih bagus derajat pemisah itu alfanya harus lebih besar dari 1 atau kurang dari 1? Atau sama dengan 1? Atau sama dengan 0? Coba dipikir ya. Kayaknya lebih besar dari 1. Ya, oke. Siapa yang jawab nih? Parent, Bu. Parent. Iya, kayaknya harus lebih besar dari 1. Alasannya kenapa? Karena kan relatif volatility itu membandingkan kemampuan untuk menguap antara satu dengan yang lain. Jadi kalau dia lebih besar, berarti yang satu lebih mudah menguap dari yang lain, sehingga lebih mudah dipisahkan. Yang pasti jangan 1, nanti kalau 1 nggak bisa dipisahin gitu. Ya, oke. Ya, betul ya. Jadi harganya derajat pemisahnya harus
lebih besar dari 1 akan lebih bagus. Ya. Itu soal kompre ya. Jadi kalau saya cerita-cerita itu kami konsepnya ini. Jadi kalau konsepnya, karena kan soalnya kan multiple choice kan A, B, C, D, E sampai E ya. Nah itu konsepnya sebenarnya ini, tapi saya bisa cerita macam-macam gitu, terus nanti 1 jawabnya apa, 2 jawabnya apa, 3 jawabnya pakai konsep ini. Jadi alfa harus lebih besar dari 1, mengapa? Nah itu harus mengerti. Tapi nggak bisa dihafalkan cuma lah lebih dari 1, tapi ada ceritanya dan di situ ini mengapanya itu kamu harus ngerti. Misalnya tadi kalau 1 nggak mungkin dipisahkan ya, terus gimana tuh harus sadar nanti misalkan ada jawabannya A, B, C, D yang jawabnya itu hampir sama antara A, B, C, D, dan E itu hampir sama, mana yang paling benar dari A, B, C, dan E itu ya. Itu saya kalau buat soal-soal kompre seperti itu. Jadi konsepnya, jadi tidak perlu dihafalkan, tidak perlu, saudara kan kompre itu tertutup ujiannya ya, jadi tertutup waktunya kan cuma berapa menit gitu ya. Jadi saudara cuma mikir aja, jadi nggak bisa nggak perlu ngafalkan, nggak perlu nulis. Jadi harus pakai logika, konsep. Oh ini gitu aja jawabnya. Oke ya. Jadi alfanya harus lebih besar dari 1. Itu kan semakin baik, semakin lebih besar dari 1 semakin baik pemisahnya. Semakin gede harganya semakin baik derajat pemisahnya. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Entalpi. Jadi saudara kan di sini konsepnya kan saudara harus ngerti neraca massa, harus ngerti neraca panas, harus ngerti kesetimbangan. Ya, kesetimbangan tadi yang saya terangkan karena kita ideal berarti kita bisa pakai hukum Roth atau pakai persamaan Antoine ya. Saudara nanti boleh pakai program silahkan, mau pakai HISIS silahkan. Tapi nggak bisa kalau langsung HISIS, masih harus konsepnya seperti apa, baru nanti cross check dengan HISIS. Jadi kalau saudara tugas akhir juga seperti itu, kerjakan dulu, dimasukkan HISIS, nanti cross check, oh cocok ya, kalau masuk HISIS sekian, aku ngerjakan juga sekian, ada terpaut-paut dikit, oh berarti oke, betul berarti. Nah kita harus tahu entalpi konsentrasi antara fase liquid dengan fase uap. Jadi karena di situ nanti ada entalpi toh, pasti ada neraca panasnya kan, ada entalpi fase liquid, ada entalpi fase uap atau fase gas ya. Jadi entalpi fase liquid itu adalah MCP delta P ditambah dengan delta H solution ya, karena A dan B dicampur itu kan dia punya A dan B-nya sendiri, dan waktu dicampur dia juga punya panas heat of solution dari suhunya tadi. Terus ini CA itu adalah heat kapasitas ya, CP ya, CA-nya itu CP. Ini saya ngambil dari, mana ya? Saya ngambil dari treble. Tapi di belakang juga ada. Sebetulnya nanti konsep untuk distilasi itu kita bisa pakai cara make pentil, bisa pakai cara Ponton Savarit. Jadi kalau Ponton Savarit itu entalpinya di masing-masing campuran itu sebenarnya tidak sama. Tapi kalau pakai konsep make pentil itu dianggapnya sama. Kenapa? Ya nanti ya pada kuliah minggu depan mungkin akan saya terangkan lebih jauh ya. Sekarang cuma disinggung-singgung aja. Jadi ini adalah HL, itu adalah untuk mencari entalpi dari fase liquidnya. Itu adalah MCP delta T dikalikan dengan delta H larutan ya. Karena A dan B nyampur itu kan pasti timbul panas ya. Nah panasnya itu adalah heat of solution dari A dan B itu. Terus ini adalah CP ini CPA dan CPB ini dibuat, CP-nya adalah CP campuran. CP-nya itu adalah CP campuran X CPA dikalikan 1 min X kali CPB ya, atau XB kali CPB ini sebetulnya. Ini kan XA kali CPA, X1 min XA itu kan sama dengan XB ini ya, XB kali CPB. Untuk saturated liquid, TL-nya itu adalah T didihnya, T bubble point-nya, T bubble-nya. Dan ini adalah G, ini adalah entalpi uap ya. Ini adalah entalpi uapnya. Entalpi uapnya, makanya kita pakai Y ya, karena uap ya. Y MCP delta T kali penguapannya. Ini 1 min E kali CPB kali penguapannya ditambah delta HS-nya ya. Ini delta B dan delta A, ini lambda B dan lambda A itu adalah latent heat of B at TG ya. Jadi ceritanya ini itu kan seperti ini ya, seperti dulu mungkin di, nah ini kan yang CP yang liquid tadi kan ya,
Ini dia punya panas pencampuran, ini adalah MCP delta T-nya. Ya. Nah ini yang gasnya tadi, dia naik gas kan, terus dia menguap itu kan pada suhu yang sama, ya kan? Yang fase ini yang A-nya, ini yang B-nya. Jadi dari T0 ke TG, terus kemudian ada penguapannya dari liquid ke uap. Itu berapa lambdanya? Ini lambda B-nya di sini. Ini lambda A-nya di sini. Makanya rumusnya kan jadinya seperti ini. Nah, kenapa ada M? Itu kita hanya merubah ke BTU per pon. BTU per pon ya. Ini ada konversinya untuk BM-nya aja ya. Ini ada konversinya untuk BM-nya saja. Ini nanti bisa nanti latihannya kayak apa sih kalau memakai rumus-rumus ini, nanti latihannya untuk masalah seperti ini itu ada di treble problem 9.4. Itu ada data-data, saudara akan disuruh menghitung berapakah entalpi liquid dan berapakah entalpi dari gasnya. Jadi nanti latihannya di treble 9.4 treble ya, problem treble. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Ini tadi ya, ini ceritanya tadi kenapa rumusnya jadi seperti itu tadi gimana? Itu ceritanya adalah seperti ini. Ini saya ngulang aja ini sudah mulai mungkin ATK atau neraca massa dan panas saudara sudah paham itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan diferensial distilasi? Diferensial distilasi itu kasusnya seperti ini ya, seperti kalau saudara ngelab gitu ya, saudara ngelab misalnya gini ada bensin toluene atau etanol air, dia punya campuran seperti ini, mula-mula kan dia punya molnya berapa, terus kemudian komposisinya berapa, kemudian kita panaskan, ini ada panas, kita panaskan, terus kemudian di sini kan ada kondensor, kemudian kita dinginkan, ini adalah hasilnya. Ini yang di sini adalah daerah destilatnya, ini yang kaya akan titik didihnya yang lebih tinggi, yang lebih rendah di sini. Dan ini Y kompositnya berapa? Kenapa kok Y dikatakan Y komposit? Karena ini adalah itu apa namanya? Campuran. Jadi dia ini kan bergeser ya dari ini kan campuran menguap, pakai kesetimbangan, terus kemudian nyampur di sini, gitu ya, nyampur di sini. Kemudian nguap. Lagi kan ini bergeser lagi, berubah lagi kan ini komposisinya, kemudian dia akan ada yang menguap, kemudian akan yang dingin, dia di sini. Sehingga di sini ini adalah Y-nya itu adalah Y average atau Y campuran dari ini dari satu bed tadi. Ini mau kita panaskan satu bed itu misalnya setengah jam. Nah pada waktu setengah jam itu kan ada banyak keseimbangan ini ya, yang akan mencampur di sini pada satu bed, satu kali bed itu misalnya setengah jam atau berapa gitu ya, itu akan terjadi titik campurannya di sini. Dan XB itu adalah sisa. Jadi kalau ini awalnya itu adalah F, umpan awal, kemudian dia menguap, terus kemudian nanti dia akhirnya kan dia akan punya destilat di sini. Nah, setelah satu bed tadi dia akan punya sisa di sini. Ini W-nya itu di akhir ini, dia punya W sisa atau W akhir atau W residu di sini. Akhir ini adalah W-nya. Jadi ini kan ini ceritanya seperti di lab itu kan ada apa namanya labu leher 3, kemudian diisi etanol air, kemudian dipanaskan, kemudian etanolnya akan menguap, ada pendingin, ditampung dalam suatu beker gelas, nanti lagi sampai satu bed itu berapa, setengah jam misalnya, nanti dia akan punya sisanya berapa, masih ini kan berkurang di sini, dia akan berkurang kan. Nah nanti F-nya itu akan sama dengan E ditambah dengan F itu akan sama dengan B akhir ditambah dengan D yang ada di sini. Kalau dianggap sisinya tertutup ya, dianggap tidak ada yang menguap, tidak ada yang keluar. Ya, ini sekarang kita buat neraca massa totalnya, karena ini bed ya, karena itu bed berarti kan neraca massa total, input, output sama dengan akumulasi. Nah karena ini bed berarti outputnya N-nya 0 ya, 0-nya kan 0 ini kan enggak ada karena ini sistemnya adalah bed. Kemudian outputnya itu adalah di sini kan, outputnya di sini di DT dalam waktu tertentu kan ya. Terus kemudian akumulasinya yang di sini ini tadi
yang jalan ini tadi, ini kan yang di sini kan L, ini dl dt akumulasinya. Ini neraca massa totalnya, ya neraca massa totalnya seperti ini. Kemudian neraca massa komponennya yang kan ini tidak ada yang masuk, ya nggak ada yang masuk berarti 0. Rate outputnya komponennya yang keluar apa? Ini Y bintang dikalikan DD kali DT, ya kan? DD kali DT, terus kemudian akumulasinya di sini. Ini yang akumulasi kan, LX. Kemudian kita integralkan, kita diferensial, ya ini diferensial berarti Y bintang DD sama dengan DUV, tapi kan X dl dt dikalikan dengan X dl dt. Ya. Nah, dari sini nanti saudara akan diintegralkan, ya, diintegralkan. Ya, tadi Y bintang ini dari kalkulator tadi kan Y bintang sama dengan X dl dt sama dengan L dx. Terus ini dl-nya dipindah ke sana. Cuma ini yang masalah ini, kok ini jadi dl ya? Tadi kan sebetulnya kan di sini kan dd ya, dd. Kok kenapa menjadi dl? Kenapa? Ini kan gini loh, Y bintang dd sama dengan X dl dx sama dengan Y bintang ini kok berubah jadi ini? Saya salah atau benar ya? Ini kan sudah X dl L dx, ya. X dl L dx. Ini kok jadi dd, dl kok tadi kan di sana dd kok jadi dl. Nah, ini kan di sini kan Y bintang dd ya. Kok ini menjadi dl? Ini gimana? Saya salah, ini harus saya ganti dd atau betul dl? Kata William dari neraca massa totalnya, Bu. Ya, oke. Siapa yang jawab? William, Bu, lewat chat. Saya Ya. cuma bantu menyampaikan. Dari sini dong. Dari sini dt sama dengan dl dt, ya. Sehingga bisa rubah. Kenapa harus dirubah? Wah, ini hujan terus tempat saya. Karena supaya dl-nya pindah ke sini semua. Supaya dl-nya pindah ke sini semua, jadi kan y dikurangi x sama dengan dl L dx. Ya. Kemudian kita integralkan dl per L dx per y bintang kali x. Ya. Terus kemudian alfa bila relatif volumenya konstan, dianggapnya konstan tadi ya untuk diferensial diskriminatif, sehingga Y dapat dinyatakan sebagai ini. Nah, sekarang coba kalau integralnya ini Y-nya saya ganti ini, ya, ini Y-nya ini saya ganti ini. Oke. Saya ganti ini. Kenapa kok bisa jadi ini? Coba, ayo matematiknya. Saya kasih waktu 10 menit ini untuk merubah ini. Ini dirubah, ini Y-nya dimasukin ke ini. Nah, nanti kan bisa jadi ini. Ayo matematiknya. Teknik kimia harus jago matematik.
Kenapa kok ini bisa jadi seperti ini? Kok bisa jadi seperti ini? Ayo kerjakan. Kita kasih waktu 15 menit. Yang udah bisa membuktikan kirim ke WA saya ya, atau di share pakai AB, pakai apa, substitusi juga bisa.
Gimana kalau saya pakai cara lama? Kalau saudara bisa pakai cara substitusi A dan B itu. Ini disubstitusi matematik.
Ada yang sudah nemu? Ada yang sudah bisa membuktikan ini? XF, XY-nya itu kan karena ini batas integral ya. Dari batas integralnya kan dari XY sama dengan XF, toh. Yang DL, mana tadi? Ya, ini kan, ini kan keluarnya dari sini nanti. XF, ini XY, XF-nya keluarnya dari sini. Nanti akan keluar seperti ini. Siapa yang sudah membuktikan? Terbukti. Ya disamakan aja, samakan penyebutnya. Terus kalau mau pakai metode substitusi ya dipisah. A, B, A-nya bagaimana, B-nya bagaimana. Diangkut tidak nes, ya di screenshot nanti ya. Sudah ada yang nemu? Ini, buktikan ini, sudah terbukti? Belum, Bu. Belum. Udah hampir. Lagi macet di tengah, Bu. Saya sudah buktikan kok. Nah, saya caranya panjang. Kalau kamu bisa cara pendek mungkin. Itu cuma disubstitusi Y bintangnya terus diintegral biasa kan, Bu? Iya. Nah, Tapi kan harus dipecah ya, harus dipecah gitu toh. Kalau saya kan tak, kan harus dipecah gitu. Nanti kan Y-nya diganti tadi toh. Nanti samakan penyebutnya. Kalau saya gitu kan samakan penyebutnya. Terus nanti kalau kamu kan bisa pakai metode substitusi gitu. Oh, saya samakan penyebut juga, Bu. Mungkin jadi panjang ya, makanya. Iya. Pakai metode substitusi A dan B gitu juga bisa. Anak-anak biasanya pakai itu. Kalau saya tak samakan penyebutnya, tapi agak panjang jadinya.
Terus saya keluarkan alfa min satunya. Ada X alfa min 1, penyebutnya itu min X kuadrat alfa min 1. Kalau saya pakai cara panjang gitu. Tapi terbukti sih. Pakai substitusi juga bisa. Oke, nanti lanjutkan ya, lanjutkan di rumah. Ini Ya, Bu. saya lanjutkan di rumah. Pokoknya substitusi kalau nggak bisa, nanti tanya saya tapi di depan. Nyoba-nyoba dulu di rumah ya. Ngasah matematiknya. Rata massa sekarang dari sini ya. Ini nanti akan terbukti ya. Dari integral tadi, kalau Y bintangnya dimasukkan ini, nanti akan terbukti ini. Kok bisa ya, udah caranya ada. Coba nanti kalau nggak ngerti besok minggu depan kasih tahu cara saya. Kalau kamu caranya bisa lebih pendek ya lebih bagus. Terus ini rata massa antara awal dan akhir. Jadi awal dan akhir itu kan umpannya akan sama dengan W plus D ya. Dianggap tidak ada yang menguap ya, tidak ada yang hilang. Terus ini adalah rata massa komponennya. Ini adalah rata massa komponennya F XF, WXW, YD-nya nanti YD average ini ya. Ini YD-nya nih, YD average yang dari gambar tadi kan saya buat Y komposit ya. Jadi sebenarnya ceritanya kan seperti ini. Ceritanya itu kan seperti ini ceritanya itu. Ya, ceritanya itu kan seperti ini ya. Jadi kalau kita mempunyai campuran, misalnya di sini, punya campuran di sini misalnya 0,5 gitu ya. Yang didestilasi itu kan campuran 0,5. Terus kemudian kan dipanaskan, ya dipanaskan kan dia bergeser kan. Nah, misalnya kita punya campuran 0,5 di labu destilasi tadi, kemudian di sini, ya, di sini, terus kemudian dia bergeser ke sini, dan dia punya keseimbangan di sini X sama Y-nya di sini. Terus kita panaskan lagi, kan komposisinya kan berubah lagi toh, komposisi lagi kan dia bergeser ke sini lagi, terus dia punya keseimbangan baru di sini. X yang keseimbangan di sini X ini Y-nya kan ini. Terus dia bergeser lagi sampai satu periode itu berapa kali bergeser ini kan jalan ke sini, bergeser ke sini sampai suatu ketika berhenti ya. Berarti makanya Y-nya tadi karena dia bergeser Y di sini, dia bergeser lagi Y di sini. Bergeser, ya, makanya Y-nya yang di desilat tadi adalah Y campuran di sini. Y yang di sini nih. Ini kan Y-nya kan di sini. Nanti dia bergeser lagi, campurannya kan di dalam labu kan berubah, bergeser lagi dia punya campuran lagi Y bintang yang baru lagi di sini. Nah makanya Y-nya tadi adalah YD average di sini. Makanya kenapa disebut YD average, karena dia campuran dan tidak di sini. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Terus kemudian ya, ini ceritanya seperti itu ya. Ya. Nah, ini dilihat kan YD average tadi. Jadi YD average tadi ini. Ya, ini tadi kan di sini toh, punya campuran 0,5. Jadi keseimbangan Y bintang lagi. Terus ini kan berkurang lagi komposisinya. Ada lagi Y bintang lagi di sini. Yang kan ini bergeser di grafik tadi loh. Bergeser, nanti satu-satu batch selesai, makanya YD sini YD campuran, bukan Y tok, tapi Y campuran karena dia bergeser, ada keseimbangan baru, bergeser, ada keseimbangan baru, sampai dia terjadi composite distillate composition, ya. Kemudian kenapa disebut seperti itu ya? Terus kemudian sekarang saya lanjut ke flash distilasi. Flash distilasi itu kalau campuran ingin kita uapkan, ingin kita pisahkan ya, ini dikomposisikan, dipanaskan, ini di valve, dia komposisinya di campuran uap dan cair, kemudian di sini ada pemisah, ini ada pemisahnya itu ada karena di sini sudah bentuknya sudah cair dan uap, maka di sini ada uap, di sini ada cair ya, di sini ada cair. Jadi ceritanya seperti grafik tadi itu. Ya, di sini ya, misalnya kita punya campuran di sini, ya. Nah, di sini nanti kondisinya kalau kita ingin memisahkan di flash itu nanti
dia tuh nanti kondisinya campuran tadi harus di antara titik sini, ini kan misalnya kita punya campuran 0,5. Ini kan bubble point-nya di sini loh. Bubble point-nya campuran 0,5 tadi kan di sini. Ini kan bubble point-nya suhunya di sini. Berapa ini? Kemudian ini 0,5. Ini dew point-nya kan di sini. Lalu kalau dew point di sini kan dia sudah mulai berbentuk uap kan? Ini dew point-nya di sini. Nah, supaya dia bentuknya uap dan cair kan berarti campurannya kan kalau 0,5 campuran tadi kan dia di antara suhunya di antara cair dan uap, di antara bubble dan dew. Kalau dia di antara bubble dan dew, pasti dia bentuknya pasti uap dan cair, ya kan? Di sini kan uap cair di sini nih. Kalau dia ada di misalnya bubble, misalnya di sini ya, di sini kan bubble-nya di sini, dew-nya kan di sini. Kalau antara bubble dan dew ini kan dia bentuknya kalau di antara di sini suhunya di sini, ini pasti bentuknya cair dan uap ini. Ini cair, ini uapnya kan di sini ya. Cair uapnya kan di sini. Ini kan bentuk cair dan uapnya. Jadi kita harus kondisikan kalau kita flash itu harus katakan tidak pada bubble point-nya, tidak pada dew point-nya, tapi di antara bubble dan dew point-nya supaya dia dalam bentuk campuran cair dan uap di sini. Cair dan uapnya kan di sini. Ini kan perbandingan X-nya berapa, Y-nya berapa, atau X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Perbandingan di sini coba lihat lagi di kimia fisika. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan flash tadi. Yang dikatakan dengan flash tadi. Jadi ini campuran ini harus dikondisikan pada dew point dan bubble point-nya supaya dia ada dua fase tadi yang di garis tengah tadi dari ini adalah yang fase uapnya, di sini adalah fase liquidnya. Ini dikondisikan dengan valve ya, throttling valve gitu, dipanaskan, terus ini pada throttling valve-nya, terus ini ada bentuknya sudah cair dan uap. Jadi ini menara ini fungsinya hanya sebagai separator aja, hanya sebagai pemisah supaya terpisah antara uap dengan cairnya. Nah, biasanya continue, biasanya di sini adalah kita ingin misalkan gas, kalau di Pertamina itu kan misalnya yang kita bakar itu ya, kita uap yang non condensable itu kita ingin buang. Berarti kita uapkan kita harus kondisikan supaya condensable itu menjadi uap semua sehingga nanti bisa berada di sini. Berada di sini. Ini adalah bentuk cairnya. Neraca massa totalnya adalah ini F sama dengan D plus W kan, neraca massa totalnya. Neraca massa komponennya ini FZF DYD kalikan WXW. Kenapa kok ZF kok enggak X ya? Karena bentuknya kan masih campuran atau apa ya, tidak pasti uap, tidak pasti cair ya, karena bentuknya adalah biasanya campuran antara uap dan cair di umpan ini ya. Ini adalah flash. Terus kemudian dari neraca massa komponen kita masukkan, nanti dia akan mempunyai jadi ini ya. Ini dari neraca massa komponen, F-nya kita ganti dengan neraca massa total tadi, F sama dengan D plus W, diganti ini, terus dipindah-pindah ya, dipindah-pindah. Nanti kita akan punya W per D sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Ya, dari situ nanti saudara akan buat latihannya. Sekarang coba example 1121 saudara baca dan saudara kembali. Saudara saudara kerjakan kembali supaya mudeng. Ini gimana sih ceritanya kok bisa seperti ini, dibaca dan dimengerti. Ini ya. Tolong. Ini. Baca example 1121 dan kerjakan lagi coba. Untuk flash ini. Ini nanti kita pakai grafik benzen toluen ya, karena ini campurannya benzen toluen, berarti kita pakai grafik kesetimbangannya benzen toluen tadi.
Nah, ini kita pakai grafiknya Benson Toluen tadi. Ini dari persamaan rata massa komponen kita masukkan supaya terjadi perpotongan ya. Perpotongannya nanti yang kita flashnya itu campurannya Y-nya segitu, X-nya segitu. Coba dibaca. Dibaca dan dikerjakan lagi. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi ini persamaan ini kita masukkan ini dimasukkan garis lurus, nanti perpotongannya ini yang kita cari, kesetimbangan perpotongannya, kesetimbangan fase uap sama liquid sama uapnya di sini tadi. Nah, titik-titik ini yang kita cari. Coba dibaca ya.
Jadi ini intinya saudara buat persamaan rata massa komponen, ya toh. Terus kan YD-nya berapa? Terus kan YD-nya nggak diketahui, XB-nya nggak diketahui, gitu. F-nya diketahui, D-nya diketahui, W-nya diketahui. Nah, terang kita trial pertama, misalnya XB-nya masukkan angka tertentu, nanti YD-nya ketemu berapa. Terus yang kedua, trial lagi, XB-nya masukin persamaan tertentu dalam rata massa tadi, nanti YD-nya kedua ketemu berapa. Nanti kan masukkan persamaan ketiga lagi, XB-nya berapa, YD-nya ketemu berapa. Nanti dari grafik diperoleh titik perpotongan dengan equilibrium tadi, didapat di mana akan didapatkan harga YD average dan XW pada kondisi flash tadi. Terus masukkan ke persamaan, cek betul enggak? Kalau betul pasti kan kiri sama dengan kanan, input sama dengan output. Jadi intinya cuma seperti itu. Ini dari data massa komponen FXF DYD plus WXW. Kan kita XL-nya tahu, YD-nya kita nggak tahu, XB-nya kita nggak tahu. Nah, dari persamaan itu kita trial, misalnya XB-nya dimasukkan tertentu. Kalau dimasukkan XB tertentu kan YD-nya tahu. Masukkan lagi yang kedua, sembarang XB berapa, nanti YD-nya ketemu berapa, nanti akan ketemu persamaan garis ini. Akan ketemu persamaan garis 3 titik ini. Jadi XB-nya ketemu berapa, dari persamaan itu YD-nya berapa. XB-nya ketemu berapa, YD-nya berapa, XC-nya berapa, YD-nya berapa. Nanti dari tiga ini, pertama ini akan memotong kurva keseimbangan di sini. Nah, ini adalah kondisi pada waktu flash tadi, XB-nya tuh sekian. XB-nya sekian, terus YD-nya nanti sekian, Y-nya sekian. Itu. Jadi intinya semua seperti itu. Ini pakai grafik yang saudara buat tadi. Pakai grafik yang saudara buat tadi berapa? Grafiknya kayak apa kan? Saudara udah buat tadi caranya buat ini. Pakai data ke X dan Y dari Benson dan Toluen.
Misi Bu, mau nanya Bu. Iya. Itu di example-nya nanti bisa kayak digambar tarik garis gitu ya Bu? Mm-mm. Jadi Dimasuk. pasti langsung dapat gitu ya, tinggal dilihat perpotongannya. Ah. Oh iya, oke, makasih Bu. Mm-mm. XW. Jadi ya, ini saudara disuruh nyari YD dan XW kan. Ininya kan diketahui L1 100 mol itu umpannya. B-nya 60 mol ya. Yang terdesirat 40 mol. Ini di sini L2. Di sini L2 itu kalau kita tadi adalah W ya. Sekali dari ini kan berarti kita awalnya adalah 100 mol di dalam labu tadi. Kemudian dalam waktu satu bed tertentu yang komposisinya 0,5 ya. Pada waktu bed tertentu yang diinginkan D yang ada di desirat itu 40 mol. Berarti karena yang ada di desirat 40 mol, berarti sisanya itu adalah 60 gitu. 60. Berarti kan rumusnya tadi kan ln F per W ya. Rumusnya tadi kan ln F per W. W itu kan sisa. Ln F per W ya, yang diferensial sisa. Tadi kan ln F per W ya. Berarti ln F per W ini ln F per W di L per L, ini kan di sini di L per L. Nah, F-nya kan awalnya kan 100. Terus kemudian yang terdesirat 40, berarti W-nya tinggal 60. Ini 0,5. Terus X2-nya berapa? X awalnya kita tahu, X awalnya kan di labu tadi 0,5. X2-nya berapa kita nggak tahu. Ya, dx kan integralnya dx sama dengan y min x ya. Nah, kemudian dari situ kita pakai cara, karena ini tidak diketahui, salah satu tidak diketahui, berarti kita pakai cara terserah mau Simpson atau mau trapezoida. Dari situ nanti saudara hitung semua sampai x2 berapa supaya luasannya itu udah 0,51. Ini nanti saudara boleh pakai Simpson, boleh pakai trapezoida, boleh pakai apa ya, terserah rumah kota juga boleh. Dari situ nanti saudara akan, kalau ini X-nya sama dengan berapa supaya luasannya nanti ketemunya adalah 0,51 ya. Ketemunya berapa luasannya ini kan, ini kita nggak tahu, tapi di sini kita tahu. Nah, ini seper Y, ini kan seper Y min X toh, kita di sini tahu. Nah, ini kan kita tahu luasan ini ya, karena kita tahu luasan ini kita boleh pakai cara trapezoida atau boleh pakai apa ya, kita bias kecil-kecil gitu sampai nanti ketemu luasannya itu adalah 0,51. Berapa X-nya ini? Ini nanti yang X ini yang didapat ini adalah XW. Ini XW yang didapat ini sama dengan berapa? Ini adalah yang diketahui dari awal 0,5. Area ini kan ln F per W, F-nya kan mula-mula 100, W-nya tadi kan karena yang terdesirat 40, berarti sisanya kan 40 ya. Dari situ nanti saudara akan tahu XW-nya berapa. Jadi sekalian saudara kerjakan lagi, example 1132. Ini differential distillation. Ini kesetimbangannya. Jadi saudara kesetimbangannya ini, XY-nya ini, XY-nya ini.
Ini adalah keseimbangan untuk pentan dan untuk enheptan. Saudara baca dan kerjakan kembali 1121 dan 1132 tadi. Kemudian problemnya yang mirip dengan simple differential distillation itu adalah berapa ya? Problemnya yang mirip itu adalah di ginkgoples itu problem 1132 juga. Problemnya 1132 juga. Screen. Tak suruh dulu, tak suruh kelihatan mukanya dulu semua. Harus. Tolong tampilkan mukanya semua dulu ya, saya mau ke screenshot, soalnya saya mau lapor kalau saudara udah kuliah U3. Tampilkan semua dulu, saya tak screenshot. Tampilkan Karen, Adi Surya, Maria Clarita, udah saya screenshot. Untuk tugasnya nggak harus ditumpul hari ini kan Bu? Maksudnya Ya. harus di hari ini kan? Enggak. Hari ini tapi hari ini harus mengumpulkan sesuatu, ada apa yang kamu bisa dapatkan hari ini. Karena untuk saya kasih poin. Kamu mengumpulkan grafik yang pertama tadi, sama contoh soal. Tapi yang paham loh ya, jangan tidak paham. Terus kumpulkan hari ini seadanya, nanti sisanya minggu depan. Jadi minggu depan tuh saya ada grafik, ada nih penurunan rumus tadi ya, kenapa kok dimasukkan relatif volatility tadi ketemunya sekian, terus kemudian example 2 sama problem 1 aja. Problemnya 1 aja. Problemnya pakai 1132. 1132 itu differential distillation. Jadi saudara harus belajar lagi untuk KNT ya, bagaimana menghitung dengan cara Simpson atau cara Runge-Kutta atau cara terserah, boleh Simpson, Runge-Kutta, trapezoida, terserah.
sisanya minggu depan. Jadi hanya minggu depan tuh hanya penurunan rumus sama itu tadi ya, example 2 terus sama problemnya di Ginkgoplis 1132, problem mengenai diferensial distilasi. Dikirim ke email ya Bu ya? Ya, dikirim ke email. Hari ini dikirim email semampunya, seadanya. Nanti di kuliah terakhir saya. Itu untuk saya kasih poin aja. Oke Bu. Kasih poin kehadiranmu. Terus sisanya minggu depan. Biasa ya, sebelum perkuliahan dimulai ya. Jadi kalau kuliahnya jam 1, berarti saudara harus kumpulkan jam paling lambat jam 1 pokoknya. Kalau lebih dari jam 1 nggak saya terima ya, kurang dari jam 1 pokoknya. Paling lambat jam 1, nanti langsung kuliah saya untuk kuliah berikutnya. Boleh pakai komputer ya. Saudara boleh pakai komputer ngitungnya. Pakai Excel boleh. Tapi yang penting kalau ujian di rumah kok ya. Ujian di rumah ya nggak masalah sih. Kalau masih online loh ya. Kalau masih online kan ujian di rumah. Ya, silakan aja kalau mau pakai laptop. Buat grafiknya mau pakai laptop boleh ya, pakai komputer boleh. Kalau saudara pakai komputer jadi nggak usah di scan ya. Nggak udah di scan, langsung pakai komputer aja boleh, kirim ke saya. Kerjakan di komputer, nanti kirim file ke saya tanpa di scan boleh. Pokoknya intinya kamu paham lah. Nanti kalau kamu nggak paham, boleh kamu WA saya ya, terserah kapan. Bu, saya nggak paham ini, mana yang nggak paham, kamu boleh WA saya atau nanti tanya asisten. Bu, ini ada pertanyaan dari Jenis. Katanya tanya kalau untuk tugasnya ini dikirimkan ke emailnya ibu yang Ubaya atau ke email ibu yang satunya ya Bu ya? Enaknya dikirim ke mana ya? Kan ada kalau yang Ubaya itu penuh. Nah, yang hadiah Rita Priantini itu aja yang Gmail. Soalnya ya, iya, soalnya yang Ubaya itu kadang tuh
banyak lalu lintas masuk keluar dari Ubaya juga gitu. Oh, berarti yang ini ya Bu ya. Kalau yang personal Gmail, itu. yang Gmail, yang Hadiati Gmail, Rita Priyanti ada toh? Yang satu itu nanti saya kasih itunya, linknya ya, saya kasih itunya di grup ya. Minggu depan itu. Yang sekarang ini Hadiati Rita Priyanti ini itu, ini anu saya tuh. Dulu pernah tuh ya, waktu ujian kan ya pakai itu ya. Tahu nggak email saya yang Gmail itu Hadiati Rita Priyanti ini, nggak pakai spasi terus @gmail.com. Ya tadi ada chat tadi dikirim ke Hadiati Rita Priyanti ini gmail.com aja ya. Itu nggak banyak lalu lintasnya itu. Kalau yang Ubaya itu banyak keluar masuk ke situ. Hari ini hadir semua ya, 54 pesertanya 54, ini hadirnya 55 sama saya satu, ini hadir semua. Saya harap kamu paham ya, nanti kalau nggak paham kamu bisa chat saya lewat WA atau lewat WA saja, lewat WA aja. Nanti tugasnya paling lambat minggu depan jam 1 ya. Kalau saudara mengumpulkan
sebelumnya boleh. Soalnya kalau ke Gmail itu nggak banyak lalu lintasnya, jadi saya gampang, ngetrace-nya gampang. Jadi kalau misalnya saya tak kerjakan aja sekalian, nanti sore, nanti malam tak kumpulkan sekalian, ya silahkan. Kalau Gmail itu saya bisa ngetrace dari Mbak HP juga, bisa lihat dari HP saya. Kalau yang Ubaya itu nggak bisa masuk ke HP saya nggak bisa lihat dari HP. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri kuliah ya, sampai 3:30, karena kan 3 SKS kan 50 menit kali 3, 150 menit kan, berarti 2,5 jam. Berarti dari jam 1 sampai 3:30. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya lewat WA boleh, atau lewat apa, video call nggak boleh. Silahkan, mau lewat apa saja boleh. Yang penting saudara paham untuk flash disilasi dan differential distillation. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya kuliah saya sampai 3:30. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, kita tunggu ya itunya. Iya Bu. Flashnya. Ininya hari ini saudara harus paham flash sama differential distilasi. Nanti minggu depan bisa saya kembangkan lagi ke yang lain, kasus-kasus yang lain. Oke, selamat sore, selamat berlibur yang merayakan Imlek, selamat merayakan Imlek.